I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman guru semua ya, dan juga ada karyawan SD Negeri Purwosari Pulau 1. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur dari Tuhan Yang Maha Esa pada siang hari ini atas rahmatnya, atas kebaikannya kita bisa bersama-sama di ruangan ini
Oke, untuk mendengarkan paparan saya, kita belajar bersama deh untuk aksi nyata 1.4 budaya positif. Teman-teman semua, Bapak Ibu guru semua, saya itu sekarang ini sedang mengikuti pendidikan guru menggerak angkatan 8 ya. Nah, kami atau saya ditugaskan untuk membuat aksi nyata. Kemarin aksi nyatanya sudah bersama siswa, sekarang bersama Bapak Ibu guru. Saya mulai saja deh. Silakan Mbak Risa slide-nya. Ya. Nah, budaya positif yang akan saya diseminasikan pada siang hari ini adalah penyebaran pemahaman kepada rekan guru SD Negeri Telogosari Kulon 1 mengenai budaya positif. Pertama, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu, untuk budaya positif itu pasti sudah sering mendengar deh. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, budaya positif itu kalau di sekolah itu mengenai apa saja? Mungkin bisa memberikan contoh, silakan. Budaya positif, monggo. Budaya positif sendiri di sekolah bisa kita lihat dari karakter anak ya Bu, baik dia memperlakukan orang tua, guru ataupun dengan sesamanya sendiri di teman-teman saya sendiri di dalam kelas maupun di luarnya. Untuk budaya positif yang lain bisa dalam artian juga dalam segi kognitif, bisa dalam pembelajaran dan dalam pembelajaran kelas maupun luar kelas. Itu bisa terlihat kegiatan mereka. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih sekali, Mungkin ada Bapak Ibu lagi mungkin yang mau memberikan contoh budaya positif yang ada di sekolah, mungkin monggo. Contoh yang lainnya seperti pembiasaan yang ada di sekolah itu juga termasuk budaya positif. Contohnya menerapkan 5S dan tadi pagi kegiatan apel pagi. Ya, terima kasih sekali ya. Tepuk tangan buat Bapak Ibu guru semua. Ya, tentu Bapak Ibu guru semua itu sudah menerapkan budaya positif ya. Budaya positif itu tentunya hal-hal yang positif yang selalu kita terapkan setiap hari di sekolah. Gitu ya, seperti tadi Bu Yari bilang tadi, senyum, sapa, salam, terus kegiatan apel gitu ya, itu juga salah satu contoh dari budaya positif. Nah, budaya positif itu kita kembangkan di sekolah ya, setiap hari dengan pembiasaan yang baik, pembiasaan dan setiap hari baik akan menjadi budaya di sekolah kita. Dan tentunya harapan kita pasti budaya-budaya yang kita tularkan kepada siswa-siswa kita itu pasti budaya positif. Itu ya Bapak Ibu. Nah, sehingga dengan budaya positif yang ada itu kenapa harus budaya positif? Karena dengan budaya positif itu nanti kita bisa mengembangkan motivasi intrinsik anak. Jadi dari dalam anak itu sendiri untuk melaksanakan kegiatan budaya positif. Jadi bukan karena kita itu menyuruh anak karena anak itu takut pada kita, tetapi benar-benar dia itu melakukannya dengan ikhlas dan memang benar-benar itu dengan rasa tanggung jawab dia itu melaksanakannya. Misalkan seperti berangkat pagi. Jadi yang dulu mungkin Pak Muji ya Pak ya, kalau di gerbang itu anak-anak terlambat gitu ya, tapi sekarang dengan budaya positif yang kita berikan setiap hari, yang kita contohkan gitu ya, anak-anak akan tertanam dan dia melaksanakan itu dengan ikhlas dan tanggung jawab. Bapak Ibu semua, di dalam konsep budaya positif ada beberapa hal yang nantinya akan kita bahas. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, pertama kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar. Nah, di Indonesia itu
paradigma pembelajaran di sekolah mengalami perubahan secara signifikan, yaitu dengan adanya pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, ya, bisa dengan visual, auditorial, dan kinestetik. Nah, Bapak Ibu guru, kalau dulu pembelajaran itu kan ada dua, pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa sedikit memberikan uraian bagaimana pembelajaran yang berpihak pada guru dan berpihak pada siswa. Mungkin bisa monggo. Berpusat pada guru atau berpusat pada siswa. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk pembelajaran yang berpusat pada guru, yaitu guru lebih dominan atau semua aktivitas kegiatan pembelajaran lebih dominan dipegang oleh guru. Dalam penyampaian materi termasuk kegiatan praktikum semua dilakukan oleh guru. Sedangkan pembelajaran yang berpihak pada siswa, yaitu kebalikannya. Jadi aktivitas pembelajaran, kemudian sumber belajar maupun kegiatan pembelajaran dilakukan berdasarkan minat, bakat, serta kemampuan siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Iya, terima kasih sekali Izin. Ya, sekarang ini pembelajaran itu selalu berpusat pada siswa, diharapkan berpusat pada siswa. Yang sekarang ini dalam kurikulum Merdeka itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran ini berpihak pada murid dan sesuai dengan gaya belajar murid, sehingga akan mudah mewujudkan kepemimpinan murid dan merdeka belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya mari bersama-sama kita mengadakan perubahan tidak bisa langsung. Seperti saya dulu juga kalau mengajar selalu berpusat pada guru, semuanya saya yang menentukan hari itu belajar apa, hari itu murid harus bagaimana, itu saya selalu seperti itu. Nah, setelah saya itu masuk ikut pendidikan guru penggerak, diajarkan bahwa guru itu kalau mengajar itu berpihak pada murid. Jadi penghamba pada murid sesuai juga dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu adalah pamong, kita itu menuntun siswa untuk mencapai, ya, sesuai kodratnya, mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik dia sebagai manusia pribadi maupun sebagai manusia di dalam masyarakat. Sesuai kodratnya berarti dia itu, kalau kita mengajar anak-anak yang berada di lingkungan pantai sama di pegunungan tentunya kan berbeda, ya Pak. Apalagi sama-sama kita di Semarang, sama-sama di Jepara juga berbeda, muloknya juga berbeda. Kalau kodrat zaman berarti kita sesuaikan dengan perubahan zaman yang ada. Mungkin kalau dulu tidak pakai media sosial, tidak banyak seperti sekarang, ya. Tapi sekarang luar biasa, anak-anak mendapatkan ilmu dari mana saja. Itu J. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi sendiri ada 3 tadi J. Mbak Isa juga diberikan. Secara visual berarti anak-anak melihat, kemudian auditorial berarti mendengar, kemudian kinestetik berarti mungkin dengan pemberian contoh. Di awal-awal pembelajaran seperti ini saatnya guru itu melaksanakan diagnostik awal. Jadi anak-anak itu suka belajarnya menggunakan apa, gitu J. Ya, Mbak Lisa, silakan. Nah, Bapak Ibu tentunya sudah tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila yang sekarang ini kita bicara, ya. Pemerintah itu selalu mengharapkan mewujudkan pelajar dengan berprofil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sebagai pedoman pendidikan Indonesia dan menjadi pegangan untuk para pendidik dalam membangun karakter anak yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bernalar kritis, gotong royong,
mandiri, dan kreatif. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sekolah anak-anak diajarkan untuk saling menghormati agama satu dengan yang lain, beribadah sesuai dengan agama, saling ramah, saling menghargai, dan menjaga kelestarian lingkungan. Untuk berkebinekaan global, itu anak-anak bermain dengan teman tanpa membedakan suku, terbuka terhadap keberagaman budaya daerah, nasional, dan global. Seperti yang di SD kita, itu di kelas 4 itu ada yang berasal dari Sulawesi. Yang Sulawesi namanya Najla, itu dia juga tidak bisa belajar bahasa Jawa, tapi di sini diajari sedikit-sedikit bahasa Jawa, dan anak-anak juga tidak terus dia dari luar Jawa terus tidak mau bermain, tidak, tetap kita rangkul. Anaknya malah percaya diri sekali. Sekarang anaknya naik kelas 5, dan di hari Kamis kita tuh ada seperti Kamis ceria. Anak-anak bisa pentas nanti dengan anak-anak latihan menari, menyanyi, puisi, dengan kesenian yang dia bisa. Penerapan kritis, siswa mampu memproses informasi dan gagasan, menganalisis, mengevaluasi, dan merefleksikan hasilnya. Terutama saat Bapak Ibu guru mungkin pernah sering mengadakan tugas kelompok. Ya, disitulah anak-anak mulai nanti idenya apa, pendapatnya bagaimana, nanti saat dia menganalisis masalah ini bagaimana, mempresentasikannya bagaimana gitu. Pasti Bapak Ibu juga sudah sering melaksanakan. Kemudian gotong royong, itu sangat penting sekali, kolaborasi atau kerjasama antar teman, guru, dan semua yang ada di lingkungan sekolah. Tentunya tanpa kolaborasi, tanpa kerjasama yang baik, pastinya sekolah itu kurang nyaman, gitu deh. Jadi mari Bapak Ibu kita selalu mengadakan perubahan-perubahan yang meskipun sedikit-sedikit, tetapi pasti untuk yang lebih baik lagi. Tentunya khususnya masalah berkolaborasi. Kemudian mandiri, bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar yang ditempuh. Misalkan ada murid, persoalan murid dapat menemukan solusinya. Misalkan anak-anak diberi tugas, gitu ya, seperti tadi tugas kelompok. Nanti anak-anak bisa menyelesaikan mandiri. Biasanya Bapak Ibu guru menuntun saja, karena kita sebagai fasilitator kembali lagi kepada pembelajaran yang berpihak pada murid. Disitulah nanti murid belajar mandiri, belajar menjadi kepemimpinan. Kemudian kreatif, menghasilkan gagasan atau karya berbeda yang bermanfaat bagi temannya, gitu ya. Kreatif itu luar biasa banyak sekali. Di kurikulum Merdeka itu ada P5, di situ anak-anak digali potensinya. Baik itu apa saja, Ada beberapa tema yang akan kita berikan nanti, seperti yang kemarin kita rapatkan Bapak Ibu guru untuk daerah semester 1 dan semester 2 kita sudah berbeda tema yang nanti akan kita laksanakan di hari Jumat. Mari kita bersama-sama, siap ya Bapak Ibu? Iya, siap. Kita belajar yang kedua yaitu disiplin positif tadi, Disiplin yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia, yaitu mengacu pada nilai-nilai kebajikan, sehingga motivasi intrinsik anak akan terbangun. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang ingin dicapai setiap individu. Contoh nilai-nilai kebajikan dari beberapa institusi atau organisasi yang bersifat universal, lintas agama, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Seperti yang visi kita kemarin, yaitu profil pelajar Pancasila, ada beriman, bertakwa, mandiri, beraktivis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini ada beberapa dari institusi seperti IBO, toleransi, rasa hormat. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Seperti 9 pilar karakter, ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, hormat, dan dermawan. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan juga sudah kita tanamkan dari kita kecil, dari di keluarga sudah pasti ditanamkan nilai-nilai kebajikan. Tentunya
kalau di sekolah kita budayakan ya, sehingga menjadi budaya positif dan selanjutnya akan terus lama-lama anak-anak itu akan tertanam sendiri gitu ya, sehingga anak-anak seperti tadi berangkat ke sekolah, lama-lama dia akan menjadi tanggung jawab, jadi disiplin, dan akhirnya terwujudlah disiplin positif setiap hari. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Contoh, siswa mengerjakan tugas dari bu guru itu tidak karena takut, tetapi karena dia itu merasa nyaman. Saya itu ingin bisa, karena tanggung jawab dia sebagai murid, tidak karena dimarahi orang tua, tidak karena dimarahi oleh guru. Nah, itulah motivasi intrinsik yang tadi sudah saya bicarakan tadi di depan. Itu ya, itu bisa keluar sendiri. Mari kita tanamkan rasa seperti itu kepada anak-anak. Jadi anak-anak apapun di sekolah itu tidak karena takut sama bapak ibu guru, takut sama orang tua, nanti kalau dilaporkan, tidak seperti itu. Tapi sekali lagi itu dari dalam. Misalkan contoh, bapak ibu itu naik kendaraan, itu biasanya kan memakai helm biar tidak apa? Coba, biar tidak apa? Biar aman, biar tidak kepanasan, biar tidak ketilang, biar tidak kena denda. Mungkin Bu Rifa menjaga keselamatan. Mbak Novi? Iya. Ya, gitu ya. Kalau bapak ibu itu karena biar tidak ketilang polisi, ya berarti itu motivasinya dari ekstrinsi. Tapi kalau demi keselamatan, keamanan, itu berarti memang bapak ibu itu keluar dari nilai-nilai intrinsik dari dalam bapak ibu guru sendiri. Jadi tidak karena takut ditilang polisi, tidak, saya memakai helm biar aku aman, gitu ya, biar tidak terjadi apa-apa. Dalam manusia itu kan kadang tidak tahu, deh, kadang-kadang ada pasir sedikit. Nah, saat kita mungkin kepleset atau apa, saya juga pernah mengalami, alhamdulillah tetap masih pakai helm dan ternyata masih tetap selamat dan aman. Gitu aja Bapak Ibu. Nah, tujuan disiplin positif yaitu menekankan motivasi pada murid agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu tadi motivasi intrinsik yang keluar dari dalam dirinya sendiri. Nah, yang ketiga kita belajar motivasi perilaku manusia. Ya. Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk yang nomor warna yang kuning itu adalah motivasi ekstrinsik. Nomor 1 ya, coba ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi yang saya ceritakan, anak-anak masuk berangkat sekolah itu karena takut ditulis namanya di buku pelanggaran dan gerbangnya ditutup, maka dia takut kan, berarti dia nanti kalau dihukum. Nah, itu dia hanya karena itu dia mengejar seperti itu. Nah, itu ya, itu contohnya. Jadi biar tidak dihukum. Seperti saya, biar tidak ditegur kepala sekolah. Nah, saya pokoknya berangkat tidak boleh terlambat, terus minimal 7:30 kurang 1 menit sudah masuk gerbang gitu. Jadi itu adalah contoh untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini siswa suruh maju, nanti dapat roti dari bapak ibu guru. Nah, pernah enggak? Pernah ngalami seperti itu, nanti dapat bintang. Nah, mereka itu hanya mengejar bintang. Saya pernah ngalami. Pak dosen saya itu guru matematika. Dia kalau ngasih soal 1, waktunya itu hanya berapa detik, dihitungi. Dia hitungnya sampai 20. Yang sampai 20 bukunya itu ditumpuk, itu yang dinilai. Tapi kalau
setelah angka 20 mahasiswa tidak dinilai. Bayangkan mahasiswa sekelas berapa jumlahnya. Nah saya itu ngejar poin itu tak rewang nyontoh temanku melayu sana melayu sini ben tertutup di sini 20 buku biar dapat nilai B. Kalau tidak dapat nilai D itu hampir sering kalau pas pelajaran. Nah itu namanya saya itu biar mendapatkan imbalan, biar aku tuh untuk bintang di absennya Pak dosen saya. Padahal kan belum tentu, masih banyak mahasiswa yang bisa, tetapi karena waktunya yang dibatasi hanya karena itu dia tidak bisa, gitu ya. Yang terakhir adalah itu adalah motivasi ekstrinsik. Sebenarnya kalau bisa kita hindari, gitu deh. Mari bersama-sama saya juga ke depannya mari kita terapkan motivasi intrinsik, jangan motivasi ekstrinsik ke sesuatu. Jangan karena kita nanti kalau mau dihukum, nanti kalau saya dapat imbalan, bukan karena itu. Tapi kita pilih yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu lagi terbangun motivasi intrinsik dari dalam. Benar-benar karena tanggung jawab ya, karena saya sebagai seorang guru, sebagai among harus bisa memberikan contoh kepada siswa saya. Engar sosong tulodo, madyo mangun karso, tukuri handayani. Saya itu di depan memberi contoh, di tengah memberikan motivasi, di belakang saya itu bisa memberikan penguatan dan dorongan. Itu jadi Bapak Ibu. Nah, ini ya. Selanjutnya di dalam teori motivasi itu lagi tadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Yang pertama hukuman. Bapak Ibu guru pernah nggak menghukum muridnya? Pernah? Coba pernah. Dulu Bapak Ibu guru sering nggak? Kalau saya itu sering menghukum ya, nanti kalau anaknya tidak tidak mengerjakan PR, tak suruh nulis banyak gitu. Nah itu pernah. Terus nanti dia itu tak suruh membersihkan kelas gitu. Saya juga ya. Tapi mari kita belajar bersama-sama. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, tanpa kesepakatan, berupa fisik atau psikis atau verbal. Contoh, anak datang ke sekolah terlambat, Pak Muji. Anak kan tidak tahu dia nanti akan mendapat hukuman apa, dia nggak tahu. Dia sudah berangkat sampai kan terlambat, Pak Muji, lari ke lapangan, kamu terlambat 3 kali. Lari. Nah, itu namanya hukuman, gitu ya. Anak tidak tahu. Nah, yang kedua konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati murid dan guru. Dibuat guru dan murid sudah tahu konsekuensinya jika melanggar. Kadang murid juga tidak nyaman dan dapat diukur. Contohnya saya sendiri, itu membuat aturan. Kalau kamu tidak menyampuli buku dengan warna coklat dan sampul plastik, ya sudah diingatkan bu guru 3 kali, tidak diberi nilai. Nah, gitu. Saya juga melaksanakan itu, gitu ya. Nah, sebenarnya anak-anak sudah tahu konsekuensinya. Berarti nek aku buku tidak pertama ada anak-anak tidak, Bu, saya belum bisa beli. Oke, 1. Besok lagi lupa, besok lagi tidak dinilai. Jadi anak-anak itu sudah tahu. Tetapi itu pun juga sebenarnya anak-anak tidak nyaman, ya. Bukan seperti itu cara kita memberikan anak-anak untuk kalau dia salah tuh nanti bukan seperti itu, gitu ya. Harusnya tidak begitu. Kemudian ketiga, nah ini kita memakai restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Murid mencari sendiri solusi masalahnya. Misalkan tadi, kenapa Raka kamu kok tidak menyambuli bukumu? Kenapa kok tidak disampuli plastik gitu? Nah, coba Bu guru beritahu kenapa. Ya Bu, saya itu males kok Bu, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana biar kamu nanti bisa mendapatkan nilai dari Bu guru? Bagaimana coba? Nah, terus dia nanti, ya berarti kalau itu berarti saya harus menyampuli buku
saya menyampuli dengan sampul coklat dan sampul plastik biar nanti saya mendapat nilai dari buku. Nah, anak mendapatkan solusinya. Anak-anak baris di belakang tidak memakai dasi topi. Nah, kenapa tidak memakai dasi dan topi? Gitu. Itu Bu hilang. Nah, sekarang kamu sudah tahu ya, apa yang akan kamu lakukan, apa rencana kamu biar kamu tidak baris di belakang lagi. Nanti saya topinya tak cari Bu. Jadi anak-anak mencari solusi. Gitu ya. Dari ketiga materi tadi, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Cukup J? Ya, terima kasih. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, tentunya kita sebagai manusia pasti mempunyai kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Karena jika salah satu kebutuhan tidak kita penuhi, pasti akan terjadi ini kok kurang. Berarti pasti ada sesuatu mungkin yang nanti kurang gitu ya, ada salah gitu ya. Dalam artian kalau kita seperti masak kurang garam gitu ya, berarti kan ternyata ada rasa hamparnya kan seperti itu. Nah, kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan hidup baik secara fisiologis maupun psikologis. Manusia akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya agar hidupnya lebih baik dan bahagia. Ya, ada beberapa kebutuhan dasar manusia ya. Ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Untuk bertahan hidup kita pasti butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman, rasa nyaman seperti di sekolah. Ya, anak-anak itu membutuhkan rasa yang di sekolah itu suasananya pasti kondusif untuk di sekolah. Dia berangkat ke sekolah itu senang, gitu ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, mendapatkan kasih sayang, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Murid-murid kita di sekolah mendapatkan perhatian dari kita, ya, mendapatkan kasih sayang dari teman-temannya, bisa berkumpul bersama teman, bisa bermain bersama teman. Bayangkan kalau tidak ada teman, anak dikucilkan. Contohnya Nazla yang dari luar Jawa tidak punya teman, itu kan dia kasihan, gitu ya. Dia itu kalau ke sekolah itu kalau orang bahasa Jawanya itu aras-arasan karena nggak punya teman, tidak ada motivasi, tidak ada semangat untuk belajar. Nah, maka kita sebagai guru itu harus pintar-pintar melihat kebutuhan apa toh yang anak itu butuhkan di sekolah. Yang ketiga penguasaan, harga diri, keinginan untuk diakui prestasinya, ingin menjadi pemimpin. Contoh di kelas saya itu yang namanya Prabu, itu selalu ingin maju, selalu ingin dibanggakan kepada teman-temannya, apalagi kalau sama orang tuanya. Saya itu bisa, nah itu kita hargai. Itu ada anak-anak yang seperti itu, gitu ya. Anak saya waktu di TK, saya itu sampai dipanggil sama gurunya karena dia itu selalu kalau baris di depan, inginnya di depan. Nah, kemudian saya diberi pengertian sama guru TK-nya bahwa semuanya tidak harus depan, gitu ya, tapi juga bergantian biar agar semuanya juga merasakan di depan. Jadi kalau depan itu tidak boleh gitu. Nah, murid-murid kita juga tidak apa-apa ya, kita tetap menghargai dia, prestasinya ingin ingin kita unggulkan, ingin kita ini loh seperti tadi Prabu pintar sekali, tapi teman buat Prabu pasti ada kebanggaan. Itu tetap kita hargai, gitu ya. Tetapi kita juga tetap melihat teman murid-murid yang lain juga, biar semuanya bisa seperti itu. Kemudian kebebasan, mandiri, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah hidupnya. Nah, di sekolah kita ajarkan anak-anak untuk mandiri dalam belajar. Biasanya kita sama anak, yuk anak-anak kita sekarang menggambar.
gambar apa yang kalian mau. Nah, kita berikan anak-anak untuk bisa seperti itu. Belajarnya kita mau gambar di mana? Bu, di luar. Biarkan dia di sana, biarkan dia mengeluarkan apa yang dia inginkan dia di sana. Nanti kan hati-hati ya, pokoknya kalau di luar tidak boleh ke sana-sana. Kita berikan hanya jalan saja. Karena kita berikan kepercayaan pada dia bahwa dia bisa untuk melaksanakan apa yang sudah diberikan amanah dari gurunya. Nanti di luar ya menyiapkan segala sesuatunya sendiri, mulai dari kertasnya, mulai dari alat tulisnya, warnanya. Nah itu salah satu contoh mandiri yang diberi kebebasan untuk menggambar apa saja. Kemudian kesenangan itu bisa bermain, humor, tertawa. Bapak Ibu kalau ngajar seperti sekarang ini jangan tekan ya, senyum sambil cium kalau harus. Monggo ya. Itu ya, pokoknya kita harus ada tertawanya. Saya itu kalau di sekolahan ya Bu ya, Bu Novi, Bu Rifa ya, Pak Muji, Pak Heri, itu kita selalu setiap hari harus tersenyum, harus selalu tertawa. Karena setiap hari itu prinsip kita jangan lupa bahagia. Artinya berarti setiap hari harus bahagia, apapun terjadi. Kemudian selanjutnya Mbak Lisa. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol guru. Guru itu ada 5 posisi: sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, kalau ada 5 ini, Bapak Ibu guru pilih yang mana? Atau pernah yang mana dulu? Pernah yang mana dulu? Pernah sebagai penghukum? Pernah? Oh, saya pernah. Pernah. Nah, Bu Rifa, pernah Pak Penghukum Bu Rifa Pak ini? Kalau saya selama dalam pembelajaran itu menghukum tidak terlalu berat ya, dalam artian itu menghukum jangan fisik, kalau bisa dialihkan ke dalam positif ya. Jadi kalau saya sebagai guru agama, semisal kita kan ada budaya positif yaitu sholat berjamaah bagi kelas 4, 5, 6. Bagi yang tidak mengikuti maka dendanya adalah hafalan surat-surat pendek. Jadi saya mengambil surat yang agak panjang. Nah, di situ mereka akan takut dengan sendirinya. Mereka akan mencari rasa aman. Oh iya, kalau saya tidak sholat nanti saya disuruh menghafal surat An-Naba. Surat An-Naba itu kan panjang sekali. Jadi mereka pun ada rasa takut ya. Tapi kan menghukumnya tidak dari fisik seperti itu Buni. Jadi masih dalam tahap positif dalam menghukumnya. Ya, terima kasih Bu Rifa. Sebagai saya juga pernah menghukum siswa itu tadi ya, tidak mengerjakan, suruh nulis hasil sebenarnya, tapi itu pernah saya alami. Ya tidak apa-apa, itu merupakan pengalaman ya bagi kita. Silakan Bu Lisa. Nanti kita lihat penghukum itu bagaimana. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya ya, saya ambil kasus satu saja. Kasus siswa tidak memakai dasi dan topi saat upacara hari Senin. Kan Bapak Ibu kan tahu semua kalau hari Senin pasti upacara. Kemudian harus pakai topi, pakai dasi, sepatunya hitam, kaosnya putih, bajunya merah putih. Nah, yang pertama, kalau sebagai penghukum itu dengan kasus seperti ini, itu kita tuh biasanya bilang sama muridnya itu gini, pasti selalu tidak memakai dasi dan topi setiap upacara. Dari sana di belakang, anak berarti di buku, gitu ya, ngomongnya mesti gitu. Kamu tuh tiap hari sudah diberitahu kalau hari Senin kau pakai dasi topi, selalu seperti itu. Nah, dari si belakang ke sana, nah, gitu. Itu berarti sebagai penghukum. Nah, kemudian membuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Artinya berarti dia itu merasa bersalah, kan berarti kan dia itu kan membuat gurunya itu sedih. Nah, ya Allah, kok guru saya jadi sedih seperti ini hanya karena saya tidak taat sama bapak dan ibu guru. Kan sih anaknya diam gitu ya. Saya
saya juga ya kalau di kampus dulu sudah diberitahu kok apa namanya selalu kok seperti itu gitu, tidak kasihan ya sama ibu ya. Saya juga pernah kemarin itu baru aja itu sama murid saya, anak-anak kalau apa namanya itu di istirahat itu tuh boyo jangan lari-lari, jangan mainan sepak bola, kasihan guru toh, ya toh, guru nanti dibantu kepala sekolah. Terus dia kan jadi takut, jadi dia diam dan dia merasa bersalah. Gara-gara saya guru dipanggil sama kepala sekolah, nah kan gitu ya. Yuk lanjutnya, itu namanya membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, di kasus yang sama, tidak memakai dasi dan topi saat upacara. Ayo ikuti aturan pemakaian dasi dan topi saat upacara. Tolong dibantu demi Bu Guru ya. Nah, itu sebagai ya. Yuk, kamu kan pintar toh. Nah, kamu bantu Bu Guru kok. Ayo demi Bu Guru. Kamu kalau di kelas jangan rame, gitu ya. Tolong bantu Bu Guru. Itu namanya sebagai. Kemudian pemantau. Kalau pemantau biasanya kita itu ada ukurannya. Nah, misalnya seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Nah, Senin besok usahakan memakai dasi dan topi ya. Jadi anak-anak itu sudah tahu bahwa ada konsekuensi jika dia melanggar. Itu berarti kita memantau, kita melihat. Murid saya kayak tadi. Nah, kamu tidak menyampuli buku kamu, berarti tidak saya nilai. Artinya dia sudah tahu. Itu berarti saya pantau terus dia. Nah, gitu deh. Terakhir Mbak Nisa. Terakhir adalah sebagai manajer. Nah, kamu sudah tahu kesalahanmu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, anak-anak langsung mencari solusinya. Nah, Bapak Ibu guru semua, kita itu diajar apa namanya seperti saya ya di pendidikan guru penggerak diajarkan untuk menjadi manajer. Bapak Ibu guru juga bisa menjadi manajer. Bu, saya itu kemarin ya sebagai teman ya sebagai penghukum tidak apa-apa ya, namanya kita juga belajar, kita itu juga mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Belajar itu tidak langsung seperti yang tadi saya bilang, saya juga sama. Baru di sini saya tahu tentang pendidikan seperti ini. Bagaimana kok kita tuh sebagai pamong harus bagaimana, sebagai guru harus bagaimana sama siswa. Kenapa harus menghargai pada murid, harus berpihak pada murid gitu ya. Nah, maka kembali lagi ke posisi kontrol guru, kita diharapkan untuk selalu menjadi manajer. Nah, sekarang ada soal ya. Nah, posisi kontrol apakah aku? Coba ya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Nah, yuk sebagai apa? Ada sebagai penghukum tadi, ya. Coba bisa coba dibukakan itunya, apa namanya yang 5 tadi. Nah, sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Yuk sebagai apa? Berapa kali? Tadi berarti bisa diukur. Jadi sebagai apa? Nah, sebagai pemantau. Iya, benar sekali. Soal yang selanjutnya Bu Lisa. Ya. Selanjutnya ya. Kamu selalu saja salah. Nah, berarti apa? Sebagai pemberi rasa salah, ya sebagai penghukum, kamu selalu saja salah. Nah, kayak tadi, tidak pakai topi, mesti gitu loh kamu, tidak pakai topi, kan belakang, nah, gitu, penghukum, gitu ya. Yuk lanjutnya tulisan. Nah, kamu tidak mendapat nilai jika bukumu tidak disampul coklat. Seperti tadi kamu tidak mendapat nilai jika bukumu tidak disampul coklat. Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa salah,
Sebagai pemantau, sebagai teman, apa sebagai manajer? Monggo. Kamu tidak mendapat nilai jika bukumu tidak disampul coklat. Nah, ayo sebagai apa? Sebagai sebagai manajer. Yuk, lainnya. Oh, buat rasa salah? Tulisan? Sebagai pemantau. Kan kita melihat anaknya. Kalau diberi sampul coklat dinilai. Tapi tidak diberi sampul coklat, kita memantau dia terus, kan gitu. Kita melihat dia. Nah, berarti itu kamu tidak mendapat nilai jika bukumu tidak disampul coklat sebagai pemantau. Kita selalu memantau dia, kan gitu ya. Kan tadi bisa diukur, ada ukurannya. Yuk, selanjutnya tulisan. Nah, ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti dibantu bereskan sebagai teman. Iya, yang terakhir tulisan. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Sebagai manajer, kita puncaknya itu kita mencapai sebagai manajer. Kita memberikan anak itu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, mencari solusinya sendiri. Dengan motivasi intrinsik yang ada, dengan nilai kebajikan yang ada, dia itu akan mencari solusi setiap permasalahan yang dia hadapi. Begitu J, Bapak Ibu, bisa dimengerti? Bisa J, ya kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Tidak ya, lanjut J. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Yuk, monggo silahkan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena keyakinan yang dulu itu peraturan kelas. Peraturan kelas berarti dibuat dan disepakati, dibuat oleh guru dan disepakati oleh siswanya untuk ditaati. Kemudian untuk saat ini menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu suatu kepercayaan. Jadi seorang guru menumbuhkan rasa kepercayaan kepada siswanya agar mengikuti aturan yang berlaku di kelas. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada pendapat lagi. Monggo silahkan J. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk waktunya. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Biasanya kalau berdasarkan dari keyakinan itu dari diri sendiri. Sedangkan kalau untuk peraturan kelas itu ada kesepakatan. Jadi ada unsur ekstrinsiknya. Nah, sedangkan kalau keyakinan tadi dari dalam diri yaitu intrinsiknya. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali. Mungkin Bu Ari bisa memberikan nomor Bu Ari. Terima kasih atas waktunya. Saya akan sedikit menambahkan jika keyakinan kelas itu timbul dari dalam diri siswa tersebut. Kemudian siswa dengan sadar membuat suatu aturan yang kemudian dikumpulkan dalam satu kelas dan guru memimpin untuk menyepakati keyakinan kelas tersebut. Terima kasih. Itu kalau untuk peraturan biari. Kalau peraturan kelas menurut saya itu nanti dibuat oleh sekolah atau guru kelasnya, kemudian anak-anak menjalankan peraturan tersebut. Lanjut, terima kasih. Pak Eri, mungkin Pak Eri, monggo Pak Eri. Kalau menurut saya hampir sama seperti teman-teman ya Bu. Kalau peraturan kelas itu berarti dibuat dengan kesepakatan bersama, baik itu sekolah maupun guru kelas, dan ditaati oleh semua yang ada di dalam kelas tersebut. Terima kasih. Ya, pada intinya kalau peraturan itu biasanya buat guru, gitu ya. Peraturan dibuat guru. Anak-anak besok pakai
bukunya harus sampul coklat, harus ditatui plastik gitu biasanya dibuat oleh guru sehingga anak-anak tadi ya seperti tadi Bu Ari bilang, Bu Yari bilang, Pak Eri, Pak Andre itu Bu dari motivasi ekstensi anak ya betul sekali. Kalau keyakinan atau kesepakatan itu biasanya bersama-sama keluar dari motivasi intrinsik anak sehingga anak-anak itu lagi bisa melaksanakan dengan tanggung jawab. Soalnya sudah disepakati bersama. Karena itu kan ya anak-anak coba kita bersepakatan bersama apa saja Bu. Kelas harus bersih, ya kelas harus bersih apalagi sama teman rukun Bu. Oh iya, Bu buang sampah di tempatnya. Ya, coba lagi masih banyak. Biasanya kalau keyakinan kelas sudah membuat Bapak Ibu. Kalau saya kemarin masih peraturan Bu. Kalau Ibu sudah membuat alhamdulillah. Tepuk tangan buat Bu Ari. Iya. Satu lagi. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas ini seperti ini ya membuat saya juga baru saja membuat gitu ya. Saya itu juga baru mengenalnya sama di PGP ini. Saya tidak tahu itu apa gitu. Di sini kita jadi tahu. Yang pertama bersifat abstrak gitu ya. Yang kedua merupakan pernyataan universal yang umum, yang anak-anak kita tahu saja, yang tidak usah yang terlalu tinggi bahasanya. Sehingga anak-anak itu mudah untuk mengingatnya gitu ya. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Nah, jadi gini, dilarang ramai itu kita hindari. Kita buatnya dengan pernyataan yang positif, gitu ya. Misalkan berbicara seperlunya. Nah, gitu. Dilarang jotoksi teman, dilarang bertengkar itu juga tidak boleh karena kita menghindari kalimat-kalimat negatif, bisa rukun dengan teman, gitu ya. Tidak boleh lari-lari di dalam kelas, nanti jatuh. Berjalan di koridor kelas. Jadi pokoknya kita ciptakan selalu kalimat-kalimat yang positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Keyakinan kelas tidak usah 20 mumet ya. Kita nanti kita saja berapa peraturan bisa banyak ya Bu ya. Peraturan sekolah 1 sampai 25. Nah, ya, ini yang mana lupa semua. Kita 3 saja. Atau kalau di kelas rendah itu 3 atau 4. Kalau di kelas ini bolehlah 7 maksimal. Kita itu kalau di PGP itu aja hanya 10 ya. Kita bapak ibu aja 10. Itu aja yang mudah-mudah gitu. Misalkan datang dan pulang tepat waktu. Nah, gitu. Nah, pokoknya terus kemudian saling menghargai pendapat. Gitu. Itu juga kita diajarkan seperti itu. Maka kalau ini kan saya tadi membuatnya berapa itu 8, tapi nanti akan saya kurangi mungkin 7 saja atau 5 saja yang mudah-mudah sehingga anak-anak selalu mentaati, ingat gitu ya. Sesuai kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Gitu ya. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semuanya ikut terlibat, semuanya ikut menulis apa yang dia inginkan. Nanti yang sama, biasanya kalau dulu anak-anak gitu deh, nanti akan saya perlihatkan untuk beberapa video saat pembuatan kelas. Silakan. Ini anak-anak mulai saya bagikan untuk membuat keyakinan kelas. Dia menulis apa yang dia yakini, apa yang menjadi kesepakatan bersama. Dia mau pilih apa saja, tapi sudah saya beri gambaran ya. Jadi tidak sembarangan, tadi sudah saya beri gambaran pada anak-anak. Ini anak-anak mulai nulis. Tulis, kemudian anak-anak menempelkan ya. Jadi anak mulai saling menempelkan semuanya, ditempelkan apa yang dia
semua anak-anak jadi ikut terlibat. Jadi nah, itu adalah hasil dari kesepakatan yang saya ambil karena ada beberapa yang sama. Oke. Ini testimoni anak-anak tadi. Ini saya kasih contohnya satu saja. Jadi anak keyakinan kelas itu penting karena bisa melatih tanggung jawab, bisa melatih mandiri. Ini namanya Prabu yang saya ceritakan tadi. Dia ingin maju, ya. Dia ingin belajar mandiri, biar bisa mandiri dengan keyakinan kelas. Nah, yang terakhir kita belajar segitiga restitusi. Apa tuh segitiga? Tadi kalau restitusi kita agar anak-anak itu bisa menyelesaikan masalah kembali pada kelompoknya tanpa ada rasa bersalah tadi ya, guru mengarahkan ke sana. Nah, kalau segitiga restitusi itu ada suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, menyelesaikan masalah secara mandiri, mencari solusinya dengan secara bertanggung jawab. Nah, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contoh, tadi ada salah satu contoh anak saya tidak memakai dasi dan topi. Ini satu aja ya masalahnya biar tidak bingung. Akhirnya kan dia harus di belakang. Nah, kita pakai tahap pertama. Tapi Bapak Ibu, tiga tahap ini tidak selalu kita pakai terus. Kadang-kadang kita bisa pakai satu tergantung kondisi permasalahannya. Ya, kalau hanya ringan-ringan saja, pakai saja langsung yang menstabilkan identitas ataupun nanti yang lainnya bisa kita lihat. Yang pertama, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi salah itu malah belajar biar dia menjadi lebih baik lagi. Nah, kita bisa kalau agar tadi anak saya kan tidak memakai dasi dan topi, saya panggil berdua sama itu tidak apa-apa. Boleh kita ngomong kayak gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak mau mencari yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kalau saya kemarin bilang sama anak saya, berbuat salah itu tidak apa-apa kakak. Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, gitu ya. Nah, setelah kita menstabilkan identitas, jadi kan dia tidak merasa salah sekali karena beda ya. Omongan kita kan berbeda. Kita stabilkan dia dulu sehingga dia lebih tenang. Kemudian kita masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua nggak bisa, ini menstabilkan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau bisa juga kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kalau kemarin saya sama anak saya itu mengatakan kamu Raka, kamu kan tidak pakai dasi dan topi. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa kamu sudah kebetulan Raka itu tiga kali tidak membawa dasi dan topi. Tentunya pasti punya alasan. Kemarin seperti itu. Kemudian saya melanjutkan lagi yang ketiga, menstabilkan, menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi Bapak Ibu semua sebenarnya tidak bikin Bapak Ibu kan tidak ada manusia tidak begitu tidak ada. Semua itu pasti baik. Hanya nanti bagaimana lingkungan kita
sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kalau saya kemarin sama Kakak masih ingat nilai keyakinan kelas kita. Apakah perbuatanmu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Dia menjawabnya belum Bu. Saya tapi ingat Bu keyakinan kelas saya. Nah itu Bapak Ibu semua ada 3 tahapan penyelesaian permasalahan. Nah ini akan saya berikan contohnya saat anak saya melakukan kesalahan, kemudian saya selesaikan dengan segitiga restitusi. Contoh penerapan segitiga restitusi, mohon Bapak Ibu silakan dilihat. testimoninya anak kakak tadi ya. Bapak Ibu, contoh penerapan segitiga restitusi saya. Sebenarnya saya ada dua kasus. Yang kedua adalah tidak memakai dasi dan tidak Pak Besok. Yang kedua itu kasus saya tidak memakai bukunya tidak disampul coklat dan tidak disampul plastik sudah 3 kali. Nah kebetulan juga rata. Tapi memang itu real seperti itu ya. Nah Bapak Ibu, paparan saya tentang budaya positif sudah selesai. Untuk penutup, guru dalam menerapkan disiplin positif sebaiknya memahami
motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar agar dapat menempatkan guru sebagai posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah ataupun di kelas seperti filosofi Ki Hajar Dewantara dan sesuai standar nasional pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin salah satu bapak atau ibu guru untuk memberikan refleksi pada hari ini bagaimana pembelajarannya, mungkin masukan atau kekurangan atau mungkin apa yang harus ditingkatkan dan penerapannya ke depan. Monggo silakan. Pak Andri monggo maju Pak. Terima kasih atas penyampaian materi yang sungguh luar biasa. Buat tangan dulu dengan materi yang luar biasa kita dulu ini. Untuk refleksi hari ini, tentu saja kita mendapatkan materi yang cukup bagus ya, cukup berilmu, cukup berbobot dan bisa untuk sebagai bekal kita. Berarti saya catat beberapa. Ini kita dapat materi yang bagus terkait tentang konsep budaya positif, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kesepakatan kelas, serta 3 tahapan segitiga restitusi. Oke, tentu saja dari materi yang sudah disampaikan ada begitu banyak hal yang bisa dapat kita simpulkan, kita jadikan refleksi bersama terkait pembelajaran yang bisa kita lakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Begitu. Nah, terkait hal yang sudah kita lakukan hari ini, nuwun sewu Bu, sebagai refleksi bersama juga. Ini mungkin bisa ditingkatkan kembali aktivitas diskusinya. Untuk aktivitas timbal balik antar individu sudah sangat baik karena sudah ditanyai satu persatu tadi. Tinggal aktivitas diskusinya saja, tinggal dikembangkan lagi. Semakin aktif semakin baik. Begitu. Karena ini juga sudah siang, mungkin bisa diberikan briefing atau apa biar kita kembali semangat. Begitu. Ya, terima kasih. Sudah cukup. Nanti malah tambah sore. Oke, ya. Monggo saya ingin aplausnya buat semuanya. Iya, terima kasih. Masih semangat deh. Semangat, iya. Nah, Bapak Ibu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk kita belajar bareng, berdiskusi bersama. Mohon maaf jika mungkin dalam pemaparan saya mungkin ada salah kata ataupun apa, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.